Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yaqulul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tsummal miyahu mongko nuli utawi pira-pira banyu iku tangkosimu dadi kandum apa almiyah ala arba'ati aqsamin ing atase papat pira-pira bagian, pira-pira tumtuman. Setelah al-muallif rahimahullah menyebutkan beberapa macam air yang sah digunakan untuk bersuci, air yang boleh digunakan untuk bersuci, kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan beberapa macam air dari segi hukumnya. Beliau mengatakan bahwa air dari segi hukum penggunaannya itu terbagi menjadi 4 bagian. Karena air ada kalanya suci, ada kalanya najis. Ada kalanya suci dan mensucikan, ada kalanya suci tapi tidak mensucikan. Ada kalanya suci mensucikan dan tidak makruh digunakan, ada kalanya suci mensucikan tapi makruh digunakan. Ahaduha utawi salah suwijine arba'atu aqsam iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalem zate tahir, zate ma, zate banyu, mutahhirun tur kang nyucikaken li ghairihi maring saliyane tahir, maring saliyane banyu. Ghair makruhin tur kang ora dan makruhaken apa isti'maluhu gunaken ing tahir mutahhir. Salah satu dari 4 bagian tersebut adalah air yang suci pada zatnya, airnya suci, dan bisa mensucikan pada selainnya. Artinya bisa digunakan untuk bersuci baik dari hadas maupun dari najis. Dan tidak makruh digunakan. Orang yang menggunakan air ini tidak jatuh pada perbuatan makruh. Wa huwa lan utawi tahir mutahhir ghairu makruhin isti'maluhu iku alma'u banyu almutlaqu kang den mutlakaken, kang den bebasaken an qaidin saking batasan lazimin kang tetep apa qaid. Air yang tahir mutahhir ghairu makruh isti'maluhu yaitu air mutlak an qaidin lazim, air yang terbebas dari embel-embel yang melekat padanya, yang menetapinya. Fala yadurru mongko ora bahayani apa al-qaidu batasan al-mufaku kang kapecah apa al-qaid kama ilbiri kaya banyu sumur fi kaunihi ing dalem anane ma'ul bi'r iku mutlaqan banyu kang mutlak. Maka al-qaidul mufak
embel-embel yang tidak melekat pada air, tidak membahayakan air, tidak mempengaruhi hukum suci dan mensucikannya sebuah air. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti air sumur. Air sumur ada embel-embelnya, yaitu sumur. Namun embel-embel sumur ini apakah melekat pada air? Tidak. Sehingga embel-embel sumur ini tidak mempengaruhi hukum suci dan mensucikannya air. Tidak mempengaruhi hukum air sumur sebagai air yang mutlak. Jadi air mutlak adalah air yang terbebas atau tidak ada embel-embel yang melekat padanya. Embel-embel yang melekat pada air, embel-embel pada air ada kalanya melekat padanya dan ada kalanya tidak melekat padanya. Embel-embel yang mempengaruhi hukum mensucikannya sebuah air adalah embel-embel yang melekat pada air. Contoh embel-embel yang melekat pada air seperti apa? Contohnya seperti air mawar. Seperti embel-embel mawar. Bagaimana cara mengetahui bahwa suatu embel-embel pada air itu melekat dan atau tidak melekat? Caranya adalah jika air tersebut kita pindah tempatnya, apakah embel-embel tersebut masih ada ataukah berubah? Air mawar. Apa artinya air mawar? Air perasan bunga mawar. Jika awalnya kita letakkan di gelas misalkan, namanya apa? Tetap air mawar. Jika kita pindah ke botol, namanya apakah berubah? Tidak, tetap air mawar. Embel-embel mawar tetap melekat pada air tersebut. Jika kita pindah ke galon, apakah namanya berubah? Tidak, namanya tetap air mawar. Maka embel-embel mawar ini adalah embel-embel yang melekat pada air. Sehingga air mawar bukanlah air mutlak. Kenapa? Karena tidak terbebas dari qaidun lazim. Sehingga tidak bisa digunakan untuk bersuci. Meskipun dia suci, karena bisa diminum. Ya. Sedangkan al-qaidul mufak, embel-embel yang tidak melekat pada air, adalah embel-embel yang apabila air tersebut dipindah tempatnya, maka nama air tersebut akan berubah atau nama embel-embel tersebut akan berubah. Contohnya seperti air sungai. Jika kita wadai atau letakkan di ember, namanya menjadi air ember. Jika kita ambil dan kita letakkan di kolam, namanya menjadi air kolam. Jika kita ambil dan kita letakkan di botol, namanya menjadi air botol. Ya. Jika kita letakkan di gelas, namanya menjadi air gelas. Nah, jadi embel-embel sungai ini adalah embel-embel yang tidak melekat pada air. Berubah-ubah dengan berpindah tempatnya air tersebut. Ya. Sehingga embel-embel sungai ini tidak mempengaruhi hukum mensucikannya air. Meskipun ada embel-embelnya, air tersebut tetap bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena embel-embel tersebut tidak melekat pada air.